Suara sirine patroli, ritme tugas yang tak mengenal waktu, hingga tanggung jawab menjaga keamanan masyarakat telah menjadi bagian dari perjalanan hidup saya selama puluhan tahun. Bagi saya, menjadi anggota Polri bukan sekedar profesi. Ini adalah jalan pengabdian yang menuntut tanggung jawab, keteladanan, dan ketulusan dalam menjalankan amanah. Saya lahir dari keluarga sederhana, anak seorang petani yang tumbuh dengan pemahaman bahwa kerja keras dan kejujuran adalah bekal utama dalam menjalankan kehidupan. Keinginan menjadi polisi mulai tumbuh saat saya duduk di bangku SMA. Saat itu, saya melihat sosok polisi bukan hanya sebagai aparat penegak hukum, tetapi juga pelindung masyarakat yang hadir di tengah persoalan warga. Pada tahun 1990, saya memberanikan diri mendaftar sebagai anggota Polri. Namun jalan menuju cita-cita itu tidak langsung terbuka. Saya belum berhasil, dan kegagalan itu sempat menjadi pukulan. Tetapi saya memilih bertahan. Setahun kemudian, tepatnya pada tahun 1991, kesempatan itu kembali datang. Saya kembali mencoba, hingga akhirnya diterima mengikuti pendidikan kepolisian. Tanggal 4 November 1991 menjadi salah satu hari yang tidak pernah saya lupakan. Hari ketika saya resmi dilantik menjadi Bintara Polri. Sejak saat itu, perjalanan panjang pengabdian dimulai. Pada waktu itu, saya berasal dari anaknya seorang petani. Kemudian pada waktu itu, saya berangkat ke sawah di usia SMA. Di usia SMA saya berangkat ke sawah mengetahui polisi sedang melaksanakan patroli. Alangkah gagahnya Bapak polisi itu. Mudah-mudahan saya nanti kelak bisa menjadi polisi. Akhirnya pada waktu tahun 90 saya mendaftar. Namun demikian Tuhan belum menghendaki. Akhirnya di tahun 91 saya mengulang lagi. Kemudian alhamdulillah diterima menjadi anggota Polri. Masuk pendidikan pada waktu itu tahun 91. Per 4 November 91 saya dilantik menjadi Bintara Polri. Untuk saya awalnya di Satsamapta Polres Pacitan tahun 92, tepatnya bulannya Juli. Kemudian tahun 93 saya geser ke lalu lintas sampai tahun 2007. Kemudian tahun 2007 saya geser ke Polsek Pacitan sampai 2010. Kemudian 2010 geser di Samapta Polres Pacitan. Memang urat nadi saya ini urat nadi Samapta. Jadi geser lagi ke Sat Samapta Polres Pacitan sampai 2014. Kemudian saya pada waktu itu 2014 mendaftarkan PAG Polri. Alhamdulillah sekali daftar diterima. Namun demikian pada waktu itu saya sangat sedih sekali. Karena teman akrab saya melaksanakan pendidikan di Watu Posek, notabene di Jawa Timur, sedangkan saya bersama rekan saya Susilo pada waktu itu melaksanakan sekolah pendidikan PAG di Karumbasan, Sulawesi Utara, tepatnya di Manado. Kini saya dipercaya mengemban amanah sebagai Kasat Samapta Polres Pacitan. Dalam keseharian, saya bersama anggota bertugas menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, melakukan patroli, pengamanan kegiatan masyarakat, hingga memastikan situasi wilayah tetap aman dan kondusif. Namun bagi saya, memimpin satuan bukan sekedar soal memberi perintah. Seorang pemimpin harus hadir di tengah anggota, mendengar, memahami, dan memberikan contoh secara langsung. Kalau di Samapta tugasnya adalah Turjawali, pengaturan, penjagaan, pengawalan, patroli, dan 9 lainnya, yaitu termasuk tindak pidana ringan, kemudian SAR terbatas, negosiator, kemudian tipiring. Untuk pengalaman saya yang sangat menarik di Samapta yaitu bertentangan dengan teman sendiri, kemudian bertentangan dengan masyarakat, yaitu tentang penangkapan miras. Ada tanggung jawab lain yang juga saya jalani di balik tugas menjaga keamanan wilayah. Saya kerap melakukan pembinaan terhadap anggota yang memiliki persoalan kedinasan, termasuk anggota dari Polres lain yang dipindahkan ke Polres Pacitan.
Bagi sebagian orang, membina anggota bermasalah mungkin bukan tugas yang ringan, tetapi saya percaya setiap orang berhak mendapat kesempatan untuk berubah. Begini Pak, karena saya ini mulai awal-awal juga di Samapta sudah tahu persis urat nadi di Samapta itu bagaimana. Memang sekian banyaknya dari anggota Samapta itu yang demosi dari Polres lain, kemudian dinas di Polres ini. Namun demikian dengan karakter yang berbeda-beda, kami sebagai pimpinan mengadakan pendekatan kepada anggota juga bermacam-macam cara. Ada yang bisa diajak ngomong, didekati dengan ngomong, kemudian ada yang bisa didekati dengan diajak makan, bahkan ada yang bisa didekati itu dengan pada waktu patroli kita temani. Jadi untuk saya ini bisa dikatakan tidak pangku damar, artinya tidak panglima komando dalam kamar. Jadi saya memang betul-betul terjun lapangan. Ada kebanggaan tersendiri ketika melihat anggota yang sebelumnya memiliki masalah perlahan berubah menjadi disiplin, lebih bertanggung jawab, dan kembali menjalankan tugas dengan baik. Karena rata-rata anggota yang bermasalah itu sudah bawaan dari tempat tugas awal. Jadi di sini itu kalau di bahasa kepolisian adalah demosi. Jadi kita, kalau Pak Kapolres bilang itu Samapta itu sebagai bengkel ya. Alhamdulillah pada waktu saya menjadi bengkel ini juga banyak menciptakan anggota yang notabene awal-awalnya itu bermasalah, ada yang alhamdulillah sekarang menjadi baik. Bagi saya, keberhasilan seorang pemimpin bukan hanya ketika target pekerjaan tercapai, tetapi ketika mampu membawa orang-orang di sekitarnya tumbuh menjadi lebih baik. Pengabdian sebagai anggota Polri mengajarkan banyak hal, bahwa menjaga keamanan masyarakat harus berjalan beriringan dengan membangun kualitas sumber daya manusia di internal institusi. Karena saya sudah hampir masa purna bakti, yang pertama saya ucapkan terima kasih kepada negara, saya ucapkan terima kasih kepada pimpinan Polri yang memberikan kepercayaan kepada saya, sehingga sampai di akhir-akhir masa tugas saya masih diberikan kepercayaan untuk mengemban sebagai Kasat Samapta. Kemudian harapan saya nanti setelah saya kembali ke masyarakat, saya bisa bergabung dengan masyarakat, bisa bergabung dengan keluarga dengan baik, otomatis saya menjadi masyarakat biasa lagi. Karena pada akhirnya polisi bukan hanya soal seragam dan kewenangan, polisi adalah tentang hadir, melayani, dan mengayomi, serta menjadi bagian dari solusi. Edwin Aji, CTV, Pacitan.